sesi pemaparan dan diskusi POJK nomor 18 tahun 2025 tentang transparansi dan publikasi laporan bank akan dimoderatori oleh Bapak Ricky Ferdian dari Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan dengan narasumber Bapak Asakita Dikarla Muhammad, Ibu Safira Liani Syakia, Ibu Amini Aulia. Kepada Bapak Ricky Ferdian kami silakan. Baik, terima kasih Mas Egri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Idah Iramadini, Direktur Eksekutif Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan, Bapak Tony, Direktur Pengaturan Prudensial dan Integritas Sistem Keuangan DPNP, Bapak Ibu, pimpinan, pejabat dan pegawai dari OJK yang mungkin dapat hadir secara online pada pagi ini, Bapak Ibu pejabat, pimpinan, dan mungkin yang mewakili acara sosialisasi hari ini dari perbankan, baik bank umum konvensional maupun bank umum syariah. Kemudian Bapak Ibu perwakilan asosiasi yang juga bisa hadir, dan hadirin semua yang dapat hadir pada pagi ini. Selamat pagi dan semangat semua Bapak Ibu. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dalam setiap aktivitas kita. Bapak Ibu, pagi ini kita mulai sesi sosialisasi seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Indah di pembukaan. Pertama yang kita sosialisasikan adalah POJK nomor 18 tahun 2025 tentang transparansi dan publikasi laporan bank. POJK ini merupakan perubahan dari POJK 37 tahun 2019 yang berlaku bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah. Bapak Ibu, ini sebenarnya bukan hal yang baru bagi Bapak Ibu di sektor perbankan karena sudah melaksanakannya sejak cukup lama ya. Mungkin kalau boleh kita ini sejak dari pengawasan bank masih di Bank Indonesia dulu. Bapak Ibu sudah mulai melaporkan atau mempublikasikan kinerja dan yang lainnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Pertanyaan mendasarnya tentu mengapa publikasi itu harus dilakukan? Ya karena ada kinerja dari Bapak Ibu yang harus atau diperlukan oleh publik untuk diketahui sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Secara umum stakeholder pasti punya kebutuhan masing-masing atas kinerja dan hal lainnya. Kemudian sebagai negara G20 yang komit untuk mengikuti standar Basel, kita juga punya kewajiban untuk mempublikasikan hal-hal yang diatur oleh standar Basel tersebut. Nah, POJK ini, POJK 18 tahun 2025 ini, salah satunya adalah dalam rangka mengakomodir standar Basel pilar 3 dan beberapa hal lainnya berdasarkan evaluasi dari FSAP dan ROSI, dan termasuk juga masukan dari Bapak Ibu semua yang kami rangkum berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini disampaikan maupun kuesioner yang pernah kami kirimkan ke Bapak Ibu berkaitan dengan penyempurnaan POJK transparansi bank umum ini. Nah, kita akan coba Bapak Ibu mempresentasikan apa-apa saja
substansi pengaturan yang ada di POJK 18 tahun 2025 ini, dan nanti silahkan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan menyampaikan ke kami baik melalui raise hand maupun chat. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikit latar belakang terbitnya POJK 18 tahun 2025 yang saat ini kalau Bapak Ibu cek di peraturan.go.id memang belum keluar, namun diperkirakan atau dalam waktu dekat di bulan Agustus ini POJK ini akan segera terbit karena sudah mendapatkan nomor dan sudah diundangkan. Jadi kami mencoba untuk menjadikan POJK ini POJK payung, Bapak Ibu, sebagai ketentuan yang menginformasikan laporan-laporan atau informasi publikasi apa saja yang Bapak Ibu diperbankan harus sampaikan harus informasikan. Karena peran Bapak Ibu tidak hanya sebagai bank saja, juga sebagai emiten perusahaan publik, juga sebagai bagian dari yang mengedukasi konsumen ya, perlindungan konsumen, dan juga yang menjalankan keberlanjutan misalnya, dan yang lainnya. Sehingga cukup banyak pengaturan atau peraturan yang meminta Bapak Ibu untuk mempublikasikan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Kami merangkumnya sehingga Bapak Ibu akan bisa melihatnya dalam satu POJK ini, bahwa oh ini ya kewajiban saya atau hal-hal yang diatur oleh peraturan di Indonesia, bahwa saya harus mempublikasikannya kepada masyarakat. Walaupun secara substansi tidak secara detail kami tuliskan di sini. Kewajiban tersebut untuk detailnya tetap ada di peraturan masing-masing. Namun semua kita coba rangkum dalam POJK ini. Kemudian kita juga mengharmonisasi dengan peraturan. Kita sedang menunggu FRSW. Kita juga sebelumnya sudah terbit Undang-Undang P2SK. Kemudian Bapak Ibu yang menjadi emiten dan perusahaan publik juga memiliki kewajiban, sehingga kita berusaha tidak terjadi pelaporan yang dua kali atau redundansi dalam penyampaian laporan oleh Bapak Ibu. Sehingga kita mensinkronkan dengan ketentuan yang di pasar modal, baik dari sisi batas waktu atau informasi yang disampaikan, dan nanti kalau jika dibutuhkan oleh OJK, kami di OJK cukup melakukan pertukaran saja di internal. Kemudian ada hal yang baru, Bapak Ibu, berkaitan dengan penguatan integritas dan kompetensi sebagai tindak lanjut dari evaluasi yang dilakukan oleh Badan Internasional ROSI. Dalam hal ini, kami berusaha atau mencoba untuk meningkatkan kompetensi dan menjaga integritas dari kita semua, terutama penyusun laporan keuangan, dengan menyusun ketentuan terkait adanya kewajiban untuk memenuhi standar Chartered Accountant, lulus ujian Chartered Accountant bagi Bapak Ibu di perbankan yang menjadi pejabat eksekutif dan atau anggota penyusun laporan keuangan di bank masing-masing. Ini kami atur dengan ada masa waktu untuk pemenuhannya, dan Bapak Ibu disesuaikan juga dengan KBMI bank masing-masing. Selanjutnya penyelarasan dengan standar internasional. Tadi Bu Indah sudah menyampaikan bahwa kita dievaluasi oleh FSAP, ROSI, dan ada beberapa masukan berkaitan dengan publikasi. Karena publikasi berkaitan dengan disclosure dan transparansi, maka dibutuhkan informasi yang lengkap. Dan tidak hanya lengkap, tentu antar bank itu juga memiliki informasi yang terstandarisasi. Artinya jangan ada satu yang tidak menginformasikan, sementara yang lain menginformasikannya dengan sangat rinci gitu. Nah, dengan begitu kami mencoba untuk menjadikan laporan publikasi ini lebih
teratur, ada panduannya, dan kemudian juga ada tambahan berkaitan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan standar Basel, yang juga Bapak Ibu nanti perlu ungkapkan dengan substansi yang nanti akan dijelaskan pada ketentuan mengenai SEOJK tata kelola nanti siang. Jadi Bapak Ibu, POJK transparansi, POJK 18 tahun 2025 ini terdiri dari 6 bab, sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan POJK 39 yang lalu. Dengan substansi ini, ada ketentuan umum, ada ketentuan mengenai laporan, yang nanti kita akan coba paparkan ke Bapak Ibu, kemudian mengenai informasi laporan publikasi, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Beberapa hal, pertama POJK ini yang kemungkinan besar memang akan terbit di bulan Agustus ini, kita beri waktu untuk berlakunya 6 bulan sejak diundangkan. Kemudian ada hal-hal lain berkaitan dengan pemenuhan CE tadi, berkaitan dengan penyampaian laporan dengan format terbaru, karena salah satu secara detail nanti ya di SEOJK yang saat ini sedang kami atur, kami susun, adalah perubahan format. Misalnya mengikuti format LBUT terbaru dan ketentuan Basel berkaitan dengan laporan exposure resiko dan permodalan, serta beberapa hal lain yang juga kami sesuaikan berdasarkan masukan dari Bapak Ibu, termasuk surat dari Perbanas, masukan dari investor berdasarkan kuesioner yang kami kirim, dan masukan dari pengawas di internal OJK. Baik, Bapak Ibu, untuk tidak berlama-lama lagi, sudah hadir 3 narasumber, Bapak Asakita Dikarla Muhammad, Ibu Syafira Liane Sikia, dan Ibu Amini Aulia dari Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan, DPNP, dan dari Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan Syariah yang menyusun ketentuan ini. Di mana Bapak Ibu juga sudah sering bertanya jawab melalui email maupun komunikasi secara langsung, karena sudah familiar ya Bapak Ibu. Kita mulai saja pemaparan pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Carlo. Silakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga nggak bosan melihat saya kalau terkait transparansi dan laporan. Nah, sebenarnya ini kita memang semangatnya tadi mungkin Mas Riki sempat sampaikan bahwa kita mau membuat ketentuan payung. Jadi mungkin Bapak Ibu yang bagian pelaporan selama ini mungkin bingung ya ngelihat ini laporannya yang diumumkan apa aja sih, listnya ada nggak sih? Nah, di sini kita mau membuat ketentuan payungnya. Sebenarnya kalau di perbankan tuh apa aja sih laporannya? Nah, ini kita coba bikin secara pilarnya. Sebenarnya laporan di perbankan tuh ada apa aja? Jadi secara priorisasi, dia itu ada 5. Yang pertama adalah insidental, itu terdiri dari informasi atau fakta material. Jadi mungkin Bapak Ibu yang mungkin sekarang banknya lagi ada perubahan direksi, perubahan komisaris, atau mungkin ada perubahan akuntan publik, itu disampaikan di laporan ini. Selain itu ada juga laporan terkait dengan suku bunga dasar kredit, sesuai dengan POJK nomor 13 tahun 2024, yang selama ini mungkin Bapak Ibu sudah umumkan kepada masyarakat dan disampaikan kepada OJK. Secara bulanan, Bapak Ibu sendiri sudah familiar mungkin dengan laporan-laporan ini yang dia formatnya kurang lebih sama dengan LBUT, yaitu ringkasan laporan posisi keuangan, ringkasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dan juga ringkasan laporan komitmen dan kontingensi. Nah, untuk periode triwulan ini sebenarnya ada update dikit nanti di laporan publikasi keuangan dan informasi kerja keuangan, isinya masih kurang lebih sama. Lalu ada laporan risiko dan permodalan yang nanti akan ada penambahan 3 template yang akan kita atur lebih lanjut di SEOJK, dan juga ada laporan lain nanti yang mungkin diwajibkan di ketentuan peraturan perundang-undangan lain. Selanjutnya,
Ini ada pemindahan ya Bapak Ibu, jadi jangan panik dulu. Ini adalah laporan yang selama ini disampaikan Bapak Ibu secara triwulanan. Untuk posisi Juni dan Desember ini kita kelompokkan di periode semesteran untuk mempermudah stakeholder sendiri ketika dia melihat kok cuma munculnya Juni sama Desember, makanya kita clustering lagi ada semesteran, yaitu laporan bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha. Jadi Bapak Ibu, laporan intas induknya ini diumumkan, ini laporan existing, dan juga laporan keuangan tengah tahunan yang selama ini Bapak Ibu kalau emiten dan perusahaan publik itu sudah umumkan kepada masyarakat. Selain itu, ini juga ada update nanti untuk kontennya kurang lebih sama, tapi kita coba konsolidasi, kembali lagi semangatnya biar Bapak Ibu lebih mempermudah bacanya sampai tahun 2025 ini ketentuannya ada apa aja, yaitu ada laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan, atau Bapak Ibu mungkin lebih familiar dengan annual report, termasuk terkait dengan laporan iCover atau internal control over financial reporting sesuai POJK integritas laporan keuangan, dan juga laporan penerapan tata kelola yang nanti isinya bakal disampaikan juga dengan teman-teman kelembagaan. Selain itu juga ada laporan eksposur risiko dan permodalan yang selama ini Bapak Ibu sampaikan baik secara standalone maupun barengan dengan annual report. Lalu ada juga laporan lain, ini kita coba konsolidasi, ini Bapak Ibu kembali lagi biar nggak bingung. Sebagai contoh laporan keberlanjutan atau sustainable finance dan materi penanganan pengaduan sesuai dengan POJK pelindungan konsumen. Nah, ini adalah pokok-pokok perubahannya Bapak Ibu. Nanti detailnya akan disampaikan oleh Mbak Safira dan juga nanti yang terkait dengan UUS dan juga terkait Bank Umum Syariah akan disampaikan oleh Mbak Mini. Nah, ini adalah detail lebih lanjut sebenarnya dari latar belakang itu apa aja sih yang kita ubah. Terkait dengan ketentuan payung, di POJK 37 mungkin Bapak Ibu sudah familiar hanya mencakup terkait laporan dipublikasikan bank sebagai bank umum tanpa merujuk ke ketentuan lain yang relevan. Sementara mungkin bank Bapak Ibu juga sebagai PIKK atau mungkin bank Bapak Ibu sebagai emiten, sebagai perusahaan publik, sebagai perusahaan terbuka, sebagai PUJK dan juga PIKK tadi. Nah itu belum masuk loh. Nah sekarang kita coba konsolidasi nih. Sebenarnya kalau bank baik sebagai bank umum, emiten, perusahaan terbuka, sebagai PUJK dan PIKK itu laporan ini diumumkan apa aja sih? Nah ini nanti kita coba kasih listnya, semoga Bapak Ibu lebih mempermudah dalam mengumumkannya kepada masyarakat. Nah yang kedua tadi mungkin Mas Riki sempat sampaikan terkait harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yurisdiksi lain. Jadi mungkin dulu Bapak Ibu ngelihatnya kok POJK transparansi ada laporan yang diumumkan ke OJK aja ya, sementara ada POJK Apollo, mungkin ada beberapa yang menanyakan itu. Nah ini kita coba penegasan bahwa POJK ini nanti isinya hanya laporan yang diumumkan kepada masyarakat saja. Jadi yang disampaikan kepada OJK seperti selama ini laporan manajemen letter atau misalnya laporan bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha secara tahunan itu nanti akan diatur di POJK Apollo yang akan disosialisasikan selanjutnya. Lalu yang kedua, harmonisasi yang kita lakukan adalah terkait dengan batas waktu pengumuman kelompok usaha yang entitas induknya di luar negeri. Misalnya itu adalah di Bank of Thailand. Kalau di sini kan kita persyaratkan untuk laporan kelompok usaha itu kan dia sekitar 45 hari. Nah, di sini kita tegaskan bahwa ketika dia mengikuti misalnya di Thailand, Bank of Thailand itu mensyaratkannya 2 bulan, maka kita kasih penegasan itu adalah tambahan 1 bulan dari batas waktu di entitas yurisdiksi di negara asalnya. Jadi misalnya kalau di Thailand itu adalah 2 bulan, jadi Bapak Ibu mengumumkan laporan bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha secara semesteran ini, itu adalah 3 bulan, yaitu 2 bulan dari Thailand ditambah 1 bulan yang tambahan di Indonesianya. Selanjutnya adalah terkait peningkatan kompetensi dan integritas penyusunan laporan keuangan. Nah ini sebenarnya menjadi concern kita Bapak Ibu karena saat di-assess oleh lembaga internasional dan kita kan sebagai anggota G20 ya Bapak Ibu. Jadi untuk laporan keuangan ini tidak dibaca hanya di Indonesia tapi dibaca juga oleh investor luar dan juga negara-negara anggota G20. Jadi selama ini tingkat variasi dari isi laporan keuangannya itu sangat tinggi. Makanya kita pengen meningkatkan kompetensinya nih Bapak Ibu sebagai penyusun laporan keuangan dan juga meningkatkan integritas penyusun laporan keuangannya sendiri sejalan dengan
sudah terbitnya POJK Integritas Pelaporan Keuangan, di sini kita pengen untuk adanya harmonisasi dengan POJK Integritas Pelaporan Keuangan sehingga tidak hanya kompetensinya aja nih yang naik, tapi integritasnya juga naik. Nah, ini yang diatur adalah nanti bahwa penegasan bahwa PE penyusun laporan keuangannya harus menjaga integritas dan kompetensinya. Pemenuhan kompetensinya seperti apa nih? Paling sedikit PE atau satu anggota penyusun laporan keuangan. Jadi either dua-duanya atau salah satu, either PE-nya atau salah satu anggota penyusun laporan keuangannya harus lulus ujian Chartered Accountant paling lambat 2 tahun sejak POJK berlaku. Jadi POJK berlaku ini kemungkinan adalah di bulan Februari karena kita diundangkannya di bulan Agustus ini. Jadi dari bulan Februari 2026 ditambah 2 tahun Bapak Ibu. Levelnya seperti apa nih? Untuk KBMI 4 dan KBMI 3 serta KCBLN harus lulus ujian sertifikasi CA minimal 1 tingkat di atas level terendah. Jadi untuk CA saat ini itu ada 3 level, mungkin Bapak Ibu familiar, ada CA level foundation, ada level profesional dan advance. Untuk KBMI 4 dan KBMI 3 serta KCBLN itu minimal lulus 1 PE atau 1 anggota menyusun laporan keuangan level CA profesional. Namun untuk KBMI 2 dan KBMI 1 itu harus lulus ujian sertifikasi CA minimal level terendah. Jadi kalau untuk saat ini minimal 1 itu harus lulus CA level foundation. Lalu untuk peningkatan integritas menyusun laporan keuangan sendiri, kita kali ini lebih tegas ya Bapak Ibu. Sebelumnya kalau tidak sesuai SHK itu dendanya 100 juta. Mungkin tidak material bagi sebagian bank Bapak Ibu. Namun kita sekarang secara tegas dan mengharmonisasikan sanksi bahwa untuk ketidaksesuaian SHK itu akan didenda sesuai dengan POJK Integritas Pelaporan Keuangan, yaitu 2 miliar sampai dengan 50 miliar. Jika belum dikenakan sesuai POJK IPK. Jadi atas kesalahan ini Bapak Ibu dikenakannya lebih tegas nih, jadi mohon lebih berhati-hati lagi dalam menyusun laporan keuangan. Namun jika sudah dikenakan di salah satunya, baik di pasar modal atau di integritas laporan keuangan, Bapak Ibu cukup dikenakan sekali. Lalu yang kedua adalah mengganti sanksi denda laporan yang tidak diaudit akuntan publik dengan sanksi administratif non-denda. Ya kembali lagi kita semangatnya adalah OJK Wide, kita akan mengharmonisasi yang mungkin Bapak Ibu yang akuntan publik yang telah disanksi sesuai dengan POJK atau SCOJK, akuntan publik dan kantor akuntan publik itu akan dikenakan 1 kali saja. Yang selanjutnya adalah kebutuhan laporan publikasi yang lengkap, akurat, dan lebih transparan. Mungkin selama ini Bapak Ibu di POJK sebelumnya hanya diatur bahwa penyajiannya harus lengkap. Tapi karena cuma diatur lengkap, Bapak Ibu ada yang menyajikannya tidak akurat, datanya tidak terkini, kadang-kadang juga datanya setengah-setengah. Makanya di sini kita tegaskan bahwa untuk penyajiannya harus lengkap, akurat, kini, utuh, tepat waktu, dan dapat diperbandingkan. Selain itu, untuk penyajian lengkap akurat ini, OJK berwenang untuk meminta audit atas laporan publikasi Bapak Ibu. Kembali lagi ini hanya diskresi case by case. Mungkin Bapak Ibu ada yang akan melakukan corporate action sehingga perlu dilihat dari sisi permodalannya cukup atau tidak. Sehingga di sini kami memiliki kewenangan dalam keadaan tertentu Bapak Ibu bisa laporan publikasinya kami minta audit. Yang kedua yang kita sesuaikan adalah penyesuaian periode semesteran untuk mengakomodir laporan keuangan tengah tahunan dan laporan kelompok usaha. Ini kembali lagi tadi sudah sampaikan sebelumnya bahwa ini adalah laporan publikasi secara triwulan yang dipublikasikan di posisi Juni dan posisi Desember. Nah, sekarang kita pindahkan ke semesteran. Yang ketiga adalah penyajian laporan publikasi yang sejalan dengan angka laporan keuangan yang diaudit. Mungkin selama ini Bapak Ibu ada beberapa banknya yang cukup besar sehingga petugas pelaporan keuangannya beda, petugas eksposur risikonya berbeda, dan mungkin yang mengumumkan di situs web dan di koran itu berbeda. Di sini kita tegaskan bahwa angkanya harus sama ya Bapak Ibu, dan ketika tidak sama Bapak Ibu akan dikenakan sanksi. Selanjutnya adalah perubahan standar internasional dan tindak lanjut assessment ESAP dan ROSI. Ini kenapa kita ubah sesuai standar internasional, karena kembali lagi kita sebagai anggota G20 kita harus mempunyai laporan keuangan yang bisa diperbandingkan antar negara. Sehingga di sini kita akan melakukan pengaturan pengungkapan baru
seperti yang diatur di dokumen Pilar 3 BCBS. Jadi Bapak Ibu, pengungkapannya nanti khususnya terkait laporan eksposur risiko dan permodalan akan bisa diperbandingkan dengan negara-negara G20 lain. Nanti untuk apa aja nih yang bakal diatur, yang baru itu akan diatur di SCOJK Transparansi yang nanti akan kami undang tanggal 20 Agustus ini. Yang kedua adalah ada pengungkapan pihak yang mempunyai hubungan istimewa secara tahunan yang lebih lengkap. Ya, kami memahami memang di Indonesia agak unik ya, mayoritas itu adalah bank-bank besarnya adalah BUMN dan juga bank-bank yang selama ini ada di Indonesia hampir 80% kalau nggak salah adalah perusahaan konglomerasi. Nah, nanti kita akan atur terkait dengan pihak yang melakukan hubungan istimewa. Ini adalah yang berbeda dengan SAK ya Bapak Ibu. Kalau di SAK mungkin Bapak Ibu bakal melakukan set off atau mengeliminasi yang intragroup. Sementara pihak yang mempunyai hubungan istimewa ini, Bapak Ibu akan mengungkapkan semuanya, mau intragroup, mau enggak, maupun istri, mau anak, itu nanti diungkapkan semua. Nanti bakal diatur lebih lanjut di SCOJK Tata Kelola juga. Selanjutnya adalah pengumuman dengan format PDF dan Excel untuk laporan eksposur risiko dan permodalan. Nah, ini mungkin unik ya Bapak Ibu, karena di perbankan itu berbeda dengan nature yang di perusahaan manufaktur, di mana yang kita lihat hanya discounted cash flow-nya pada umumnya dan inventory. Cuma kalau untuk di perbankan, itu investor dan juga stakeholder itu juga concern terkait dengan KPMM dan juga Tier 1 capital-nya. Sehingga di sini kita untuk mempermudah stakeholder-nya dan untuk mewujudkan pilar 3 kita yaitu market discipline, pengumumannya dilakukan tidak hanya dalam format PDF tapi juga dalam format Excel sehingga yang stakeholder-nya bisa mengolah dengan lebih mudah. Yang terakhir adalah kewajiban pengungkapan halaman isi laporan tahunan atau annual report yang lebih detail. Jadi mungkin Bapak Ibu mungkin yang selama ini pelaporan kadang ya kita pahami lah yang namanya manusia, mungkin skip antara kontennya minimal yang kita atur, mungkin ada yang kelewat. Nah, ini kita berikan pengungkapan halamannya, setiap komponennya itu di halaman berapa, itu kita kasih list. Bapak Ibu kasih halamannya, sehingga Bapak Ibu pun bisa menganalisa lagi nih, oh ini udah diungkapkan atau belum. Dan yang kedua, apakah pengungkapannya ini kemungkinan double atau enggak. Karena selama ini mungkin Bapak Ibu ada beberapa bank yang secara mungkin sadar dan tidak sadar ada pengungkapan yang double seperti, bukan double, tapi pengungkapannya dilakukan bersamaan seperti transaksi afiliasi dengan related party, dengan nanti pihak melakukan hubungan istimewa, nanti ada beberapa yang digabung. Di sini kita kasih daftar halamannya biar Bapak Ibu realize bahwa walaupun ini terkesannya sama, tapi ini adalah hal-hal yang berbeda. Terakhir adalah penyampaian pertama kali. Nah, ini untuk laporan publikasi triwulan itu diumumkan pertama kali bulan September, sementara untuk tahunan itu bulan Desember. Kapan untuk yang periode bulanannya, itu nanti kita akan diatur di SCOJK, yaitu di Oktober 2026. Nah, untuk SCOJK sendiri nanti kami harapkan tanggapan dari Bapak Ibu pada tanggal 20 Agustus 2025 ini nanti datang aja di RDP-nya. Mungkin pokok perubahan lain yang akan saya ungkapkan juga adalah terkait dengan perubahan batas waktu Bapak Ibu. Jadi untuk yang triwulanan selama ini ada perbedaan antara non-emiten dan emiten. Nanti antara non-emiten dan emiten akan mempunyai batas waktu yang sama, yaitu ketika dia tidak diaudit, yaitu 1 bulan. Ketika laporan publikasinya itu direview atau di peluang terbatas itu 2 bulan. Dan kalau diaudit itu secara 3 bulan. Jadi equal treatment dan informasi datangnya bersamaan Bapak Ibu. Selain itu, yang akan kita ubah juga terkait batas waktu adalah laporan eksposur risiko permodalan versi triwulanannya. Karena selama ini kami pahami bahwa ketika Bapak Ibu melakukan audit atau review atau penilaian terbatas atas laporan keuangan, itu akan memiliki domino efek ke laporan eksposur risiko permodalannya. Sehingga di sini Bapak Ibu perlu menyesuaikan juga angka-angka yang selama ini ada di laporan keuangan dan itu akan berimpact laporan publikasi eksposur resikonya. Sehingga di sini kami samakan untuk eksposur resikonya, yaitu ketika dia tidak diaudit itu adalah 1 bulan, ketika dia telah terbatas itu adalah 2 bulan, ketika di audit dia 3 bulan. Selain itu untuk yang tahunan, karena concern dari BCBS adalah ketika laporan keuangannya ready, itu eksposur resikonya juga ready, itu akan dimajukan menjadi bulan ketiga tahun berikutnya atau bulan Maret 2000 selanjutnya.
Nah, paling itu terkait pokok-pokok perubahan. Nah, karena ini juga berlaku untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, mungkin akan ditambahkan oleh Mbak Amini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, sebelum dilanjutkan untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah oleh Ibu Amini, saya ingatkan kembali ke Bapak Ibu, bagi yang ingin mendownload bahan sudah ada di chat. Kemudian bagi yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui question and answer terlebih dahulu. Nanti jika memang ingin menyampaikan secara langsung bisa raise hand dan kami akan tunjuk. Tapi bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan melalui Q dan answer, kami akan mencoba menjawabnya terlebih dahulu dan nanti jika diperlukan untuk kami sampaikan ke forum sebagai informasi bagi kita semua, nanti juga akan kami sampaikan. Silakan ke Bu Amini untuk menyampaikan terkait dengan bagian untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Mungkin melanjutkan sedikit saja tambahan untuk yang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, mungkin lebih banyak ke penegasan-penegasan ya Bapak Ibu. Adapun untuk yang bersifat umum, pengaturannya itu sama dengan yang tadi dipaparkan oleh Pak Riki dan Mas Carlo. Adapun untuk yang Bank Umum Syariah dan UUS-nya itu lebih ke yang pertama penegasan terkait penyampaian laporan publikasi triwulan oleh UUS seperti itu. Laporan publikasi triwulan UUS. Nah, untuk bagaimana teknisnya nanti akan kami atur lebih lanjut di dalam SEOJK transparansi untuk BUS dan UUS. Kemudian untuk perubahan yang di poin 5 ini ada perubahan standar internasional dan tindak lanjut asesmen FSAP dan ROSCI gitu ya. Kalau dari BUS UUS mungkin perubahannya karena adanya standar gitu ya, standar IFSB yaitu LCR, NSFR, dan leverage ratio. Jadi nanti di SEOJK-nya akan ada tambahan untuk laporan-laporan yang dipublikasikan oleh BUS UUS. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada juga pengembangan produk perbankan syariah gitu ya Bapak Ibu yang saat ini sedang dikembangkan yaitu terkait produk SRIA. Nah, ini akan berdampak pada mungkin di struktur laporan posisi keuangan gitu ya yang ada di bulanan laporan keuangan publikasi bulanan, triwulan dan tahunan seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu saja dari UUS-nya, BUS dan UUS. Kemudian saya kembalikan kepada Pak Riki. Oh iya. Selanjutnya ke Bu Syafira, kami persilakan melanjutkan untuk substansi secara lebih detail berkaitan dengan POJK 18 tahun 2025 ini. Silakan. Iya. Terima kasih Pak Riki, selamat pagi Bapak Ibu. Izinkan saya untuk melanjutkan pemaparan secara lebih detail atas pengaturan di POJK transparansi atau POJK nomor 18 tahun 2025 ini. Jadi secara umum, beberapa ketentuan di laporan transparansi atau laporan publikasi, yang pertama adalah laporan publikasi ini wajib untuk disajikan dalam mata uang rupiah. Dan juga harus memenuhi beberapa prinsip laporan publikasi seperti lengkap, akurat, kini utuh, tepat waktu, dan juga dapat diperbandingkan. Nah, angka yang ada di dalam laporan publikasi ini juga harus sesuai dengan angka yang diungkapkan pada laporan keuangan. Dan apabila Bapak Ibu, Bank Bapak Ibu memiliki angka pada laporan keuangan yang telah diaudit, angka pada laporan publikasi itu juga harus sesuai dengan angka yang sudah diaudit tersebut. Khusus untuk laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan sesuai dengan standar Basel, Bank juga harus memperhatikan beberapa prinsip seperti jelas, komprehensif, bermanfaat, konsisten, dan juga dapat diperbandingkan. Di POJK ini juga diatur mengenai kewenangan OJK untuk meminta laporan publikasi diaudit oleh akuntan publik. Di POJK ini juga diatur mengenai tanggung jawab Bapak Ibu Direksi dan Dewan Komisaris. Yang pertama, Direksi itu bertanggung jawab atas laporan publikasi bank, dan Dewan Komisaris dan juga Dewan Pengawas Syariah khusus untuk BUS dan bank yang memiliki UUS, mereka bertanggung jawab melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab oleh direksi.
Nah, untuk laporan keuangan sendiri, di POJK ini ditegaskan bahwa bank wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan, baik secara individu maupun konsolidasi. Adapun laporan keuangan di posisi Desember itu wajib dilakukan audit oleh akuntan publik yang terdaftar dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana POJK mengenai ketentuan penggunaan jasa akuntan publik di lembaga jasa keuangan. Yang ketiga, khusus untuk KCBLN, laporan keuangan mencakup laporan keuangan KCBLN dan juga laporan keuangan seluruh KCP dari KCBLN yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya terkait dengan penyusun laporan keuangan. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Riki dan juga Pak Carlo bahwa di POJK ini ada suatu ketentuan baru terkait penyusun laporan keuangan, di mana bank itu harus memiliki minimal 1 orang pejabat eksekutif ataupun 1 orang anggota dari penyusun laporan keuangan yang telah lulus ujian sertifikasi Chartered Accountant atau CA. Nah, kewajiban ini dibagi ya Bapak Ibu, bergradasi tergantung dengan kelompok bank Bapak Ibu. Jadi untuk KBMI 4, KBMI 3, dan KCBLN, bank Bapak Ibu harus memiliki pejabat eksekutif atau 1 anggota penyusun laporan keuangan yang sudah lulus ujian CA minimal 1 tingkat di atas level terendah. Sementara untuk KBMI 2 dan KBMI 1, bank harus memiliki PE atau 1 anggota penyusun laporan keuangan yang lulus ujian CA minimal level terendah. Jadi kalau kita refer per saat ini ya Bapak Ibu ya, ujian CA ini terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan dasar, yang kedua adalah tingkatan profesional, dan yang ketiga adalah tingkatan lanjutan. Jadi untuk bank KBMI 4, KBMI 3, dan KCBLN itu harus memenuhi tingkatan profesional, sementara untuk KBMI 2 dan KBMI 1 itu cukup memenuhi atau lulus ujian CA di tingkat dasar. Nah, di POJK ini juga ditegaskan bahwa penunjukan PE itu harus merupakan orang yang kompeten dan juga berintegritas. Ini nanti akan kami atur suatu format dari surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh PE penyusun laporan keuangan tersebut yang menyatakan bahwa PE bersedia untuk menjaga integritas dan senantiasa mematuhi ketentuan, perintah, ataupun keputusan OJK. Untuk format surat pernyataannya nanti akan diatur di dalam SEOJK Transparansi yang saat ini sedang kami susun juga. Nah, yang terakhir untuk penggantian PE dan ataupun anggota penyusun laporan keuangan yang telah memenuhi CA tersebut, di sini diatur jika ada penggantian PE ataupun penyusun anggota penyusun laporan keuangan yang sudah lulus ujian CA tapi misalnya resign ataupun pensiun dan sebagainya, maka bank diberikan kesempatan untuk memenuhi kewajiban CA tersebut paling lambat 1 tahun sejak pegawai dimaksud efektif mengakhiri pekerjaan. Tapi mohon diingat Bapak Ibu, periode 1 tahun ini hanya diberikan untuk kondisi yang tidak dapat direncanakan oleh bank. Misalnya ada pegawai yang meninggal dunia atau resign secara tiba-tiba dan sebagainya. Jadi ketentuan paling lambat 1 tahun ini hanya berlaku untuk kondisi yang tidak dapat direncanakan oleh bank. Dan OJK juga berwenang untuk menyesuaikan pemenuhan kompetensi CA berdasarkan pertimbangan tertentu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke detail dari masing-masing laporan publikasi. Untuk yang pertama ada laporan publikasi yang disampaikan secara bulanan. Sebetulnya untuk jenis-jenis laporan publikasi ini semuanya hampir sama dengan ketentuan di existing Bapak Ibu. Tapi secara besarannya untuk format dan pedoman pengisiannya lah yang akan berubah. Namun format dan pedoman pengisian itu tidak akan kita bahas saat ini karena format dan pedoman pengisian dari laporan publikasi akan diatur di SEOJK yang nanti akan kami, yang saat ini sedang kami susun dan rencananya akan kami mintakan pendapat kepada perbankan juga di bulan ini. Nah, untuk laporan publikasi secara bulanan, ini akan diumumkan oleh bank untuk posisi Januari, Februari, April, Mei, Juli, Agustus, Oktober, dan November. Dengan isi ada 3 ringkasan. Yang pertama ringkasan laporan posisi keuangan, kedua laporan laba rugi, dan ketiga
ringkasan laporan komitmen dan kontingensi. Untuk laporan publikasi yang disampaikan secara triwulanan, ini ada 2 besaran laporan. Yang pertama adalah laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan, dan yang kedua adalah laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan. Untuk laporan publikasi keuangan ini disampaikan untuk posisi Maret, Juni, September, dan Desember dengan isi yang pertama ringkasan laporan keuangan baik individu ataupun konsolidasi. Jadi ini agak berbeda dengan laporan publikasi secara bulanan ya. Kalau bulanan itu hanya individu saja. Tapi untuk triwulanan silahkan dilengkapi dengan posisi konsolidasiannya juga. Nah, untuk triwulanan juga dilengkapi dengan informasi kinerja keuangan seperti rasio keuangan, CKPN dan PPKA, laporan KPMM atau permodalan, laporan terkait dengan spot derivatif, dan juga terkait dengan kualitas aset. Dan untuk yang triwulanan juga dilengkapi dengan informasi komposisi pemegang saham dan juga susunan pengurus. Dan untuk bank yang memiliki UUS, maka menambahkan laporan UUS dan juga susunan Dewan Pengawas Syariah pada laporan publikasi keuangan triwulanannya. Untuk laporan yang kedua, yaitu laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan. Nah, ini disampaikan untuk posisi Maret, Juni, dan September, yang isinya adalah informasi permodalan dan juga risiko-risiko yang dihadapi bank seperti kredit, pasar, operasional, likuiditas, hukum, reputasi, strategik, dan juga tata kelolanya. Nah, ini juga mohon diperhatikan oleh Bapak Ibu terkait dengan periode pengumuman pertama kali. Sebagaimana yang tadi sudah kami jelaskan bahwa format dan pedoman pengisian dari laporan publikasi akan diatur di dalam SEOJK yang saat ini sedang dalam penyusunan. Jadi nanti Bapak Ibu silakan mengacu ke SEOJK tersebut untuk pelaporan ataupun pengumuman laporan publikasi dengan menggunakan format baru. Nah, untuk pengumuman ataupun pelaporan dengan format baru ini, kami atur masa transisinya. Untuk laporan publikasi bulanan akan diatur di SEOJK, kemungkinan ini pengumuman pertama kali periodenya adalah posisi data Oktober 2026, dan juga untuk laporan publikasi triwulanan silakan dipublikasikan dengan format baru itu di September 2026. Jadi kami harap ada waktu yang cukup bagi Bapak Ibu untuk mempelajari terlebih dahulu format baru yang akan diatur di SEOJK Transparansi yang rencananya akan diterbitkan di tahun ini. Nah, untuk laporan publikasi keuangan triwulanan itu harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur yang membawakan fungsi akuntansi bagi Bank Umum konvensional. Bagi BUS, maka penandatanganannya harus ditambah oleh penandatanganan 1 orang anggota Dewan Pengawas Syariah. Sementara untuk laporan UUS yang ada di laporan publikasi triwulanan itu harus ditandatangani oleh Direktur yang membawakan UUS dan juga 1 orang anggota Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya, untuk laporan publikasi secara semesteran. Nah, ini memang periodisasi yang baru Bapak Ibu di POJK Transparansi, tapi mohon diingat bahwa isi dari laporan publikasi yang dipublikasikan secara semesteran ini bukan merupakan laporan yang baru. Jadi yang pertama ada laporan keuangan tengah tahun. Ini khusus bagi bank yang merupakan emiten ataupun perusahaan publik. Dan kewajiban pengumumannya sesuai dengan POJK, laporan keuangan berkala, emiten atau perusahaan publik. Untuk yang kedua adalah laporan kelompok usaha. Ini merupakan laporan bagi bank yang menjadi bagian dari suatu kelompok usaha. Laporan ini juga sudah diatur di POJK existing atau POJK 37 POJK nomor 37 tahun 2019. Jadi untuk laporan kelompok usaha ini, bagi bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha, maka mengumumkan paling sedikit laporan keuangan untuk seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan atau seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan dan non-keuangan. Jadi ini silakan Bank Bapak Ibu dapat memilih antara pengungkapan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan ataupun mau mengungkapkan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan dan juga non-keuangan. Nah, tapi jika entitas induknya juga merupakan bank, maka bank dalam kelompok usaha tersebut cukup mencantumkan tautan ke situs web
entitas induk atau bank yang merupakan entitas induk tersebut. Karena bank tersebut juga telah memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan publikasi. Jadi tidak perlu 2 kali lagi disampaikan oleh bank-bank yang berada di dalam kelompok usahanya. Terakhir, untuk laporan publikasi secara tahunan yang disampaikan untuk posisi Desember. Ini juga besarannya ada dua laporan. Yang pertama, laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan atau lebih kita kenal dengan annual report. Dan yang kedua, laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan tahunan. Untuk annual report ada beberapa perubahan khususnya terkait dengan cakupan dari annual report itu sendiri. Jadi cakupan minimal yang harus bank ungkapkan dalam annual report adalah daftar halaman, informasi umum, informasi kinerja keuangan, laporan eksposur risiko dan permodalan, pihak yang mempunyai hubungan istimewa, informasi kelompok usaha, dan juga laporan yang diatur di ketentuan lain yang harus diungkapkan di dalam annual report. Contohnya laporan pelaksanaan tata kelola dan juga laporan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan sebagaimana diatur di POJK 15 tahun 2024 atau POJK mengenai integritas pelaporan keuangan bank. Untuk daftar halaman ini nanti formatnya akan diatur juga di SEOJK Transparansi, tapi kurang lebih daftar halaman ini seperti daftar isi Bapak Ibu yang formatnya akan diatur dengan tujuan agar masyarakat yang membaca annual report yang terkadang bisa sampai ratusan halaman itu lebih mudah untuk menemukan informasi di dalam annual report tersebut. Dan daftar halaman ini juga kami harapkan dapat membantu bank untuk menilai apakah annual report yang bank publikasikan itu sudah memenuhi seluruh cakupan minimal yang diatur di dalam POJK ataupun SEOJK Transparansi. Nah, sementara untuk pengungkapan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, ini merupakan adopsi dari standar Basel yang mengharuskan adanya pengungkapan related parties. Nah, untuk definisi dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa ini nanti akan dijelaskan di sosialisasi mengenai SEOJK tata kelola yang akan dilaksanakan di siang ini Bapak Ibu. Untuk laporan kedua, yaitu laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan tahunan. Ini kurang lebih mirip dengan laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan di triwulan, hanya saja ada perbedaan form-form atau isi atau cakupan dari laporan tersebut yang akan diperjelas atau diatur di SEOJK Transparansi. Nah, yang ketiga, karena POJK Transparansi ini menjadi ketentuan payung bagi laporan publikasi bagi bank, maka ada juga laporan lain yang mencakup laporan-laporan yang diatur di dalam ketentuan lain, tapi diharuskan digabung ataupun dapat dipisah dari annual report. Contohnya, ada laporan tahunan pelaksanaan tata kelola terintegrasi bagi bank yang merupakan PIKK sebagaimana POJK PIKK, atau misalnya terkait dengan pengungkapan materi penanganan pengaduan sebagaimana diatur di POJK Pelindungan Konsumen atau juga terkait dengan laporan keberlanjutan sebagaimana diatur di POJK 51. Nah, untuk periode pengumuman pertama kali sesuai dengan format baru, untuk annual report itu dimulai pada posisi data Desember 2026. Begitu juga dengan pengumuman pertama kali dengan format baru untuk laporan publikasi eksposur, risiko dan permodalan tahunan dimulai juga sejak posisi data Desember 2026. Lalu untuk laporan publikasi insidentil. Ini ada dua besaran laporan. Yang pertama adalah laporan informasi atau fakta material. Ini juga sudah diatur di POJK existing ya Bapak Ibu. Kurang lebih perubahannya hanya di POJK ini kita tegaskan kembali bahwa bagi bank yang merupakan emiten dan juga perusahaan publik maka harus mengacu juga ke ketentuan di pasar modal terkait cakupan, batas waktu dan juga tata cara pengumuman dari laporan informasi atau fakta material ini. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan ya, contohnya kalau di POJK Transparansi untuk bank yang bukan merupakan emiten dan atau perusahaan publik, batas waktunya itu adalah 2 hari kerja setelah adanya informasi atau fakta material. Tapi untuk ketentuan di pasar modal, bagi bank yang merupakan emiten atau perusahaan publik, maka harus menyampaikan laporan informasi atau fakta material ini paling lambat 1 hari kerja setelah adanya informasi atau fakta material tersebut sesuai ketentuan di pasar modal.
Nah, laporan informasi atau fakta material ini contohnya adalah misalnya ketika terdapat pergantian anggota direksi, komisaris, ataupun terdapat penggantian akuntan publik ketika akuntan publik tersebut masih dalam proses pemberian jasa audit di Bank Bapak Ibu. Laporan ini harus ditandatangani oleh satu orang anggota direksi atau satu orang anggota direksi atau sekretaris perusahaan yang diberikan kewenangan khusus bagi bank yang merupakan emiten atau perusahaan publik. Kedua, laporan publikasi suku bunga dasar kredit. Untuk laporan SBDK ini di POJK Transparansi murni hanya merefer ke POJK 13 tahun 2024 atau atau POJK mengenai transparansi dan publikasi SBDK bagi bank umum konvensional. Laporan ini tidak berlaku bagi BUS ataupun UUS Bapak Ibu, jadi khusus untuk BUK saja. Lalu terkait dengan pengumuman laporan publikasi. Jadi POJK ini mewajibkan laporan publikasi untuk diumumkan di situs web bank dalam bentuk PDF. Namun untuk laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan, khusus laporan ini saja, bank juga harus mengumumkan dalam format yang memungkinkan pengguna untuk menyalin dan mengolah lebih lanjut laporan tersebut. Contohnya adalah Excel. Pengaturan ini merupakan adopsi dari standar Basel yang memang mengharuskan adanya publikasi dalam format yang bisa diolah lebih lanjut oleh masyarakat ataupun machine readable format. Nah, di POJK ini juga diatur bahwa bank juga dapat mengumumkan laporan publikasi di dalam surat kabar ataupun media lain. Jadi perlu digarisbawahi bahwa pengaturan ini adalah pengaturan yang opsional ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak wajib untuk mengumumkan laporan publikasi dalam surat kabar ataupun media lain. Tapi jika Bapak Ibu, bank Bapak Ibu mengumumkan di surat kabar ataupun media lain, maka angka yang ada di surat kabar wajib sama dengan angka yang dilaporkan di situs web. Nah, di POJK ini juga diatur bahwa bank wajib memelihara pengumuman laporan publikasi itu pada situs web bank paling sedikit untuk 5 tahun terakhir. Jadi misalnya harus ada dari posisi 2020 sampai 2025. Kemudian terkait dengan batas waktu pengumuman laporan publikasi. Jadi untuk laporan publikasi bulanan ini tidak ada perubahan, yaitu batas waktu pengumumannya akhir bulan berikutnya setelah posisi akhir bulan laporan. Jadi untuk posisi Februari maka disampaikan di akhir bulan Maret. Untuk laporan publikasi triwulanan, ini mohon diperhatikan karena berubah dari POJK existing ya Bapak Ibu. Jadi untuk triwulanan sekarang kami samakan baik untuk emiten maupun non-emiten itu 1 bulan setelah periode pelaporan jika tidak diaudit, 2 bulan sejak akhir bulan laporan jika dilakukan review ataupun penelaahan terbatas, dan 3 bulan jika laporan tersebut dilakukan audit. Dan juga khusus untuk posisi Desember maka wajib diumumkan di akhir bulan Maret tahun berikutnya. Jadi pengaturan ini seperti tadi sudah dimention oleh Pak Carlo sama dengan pengaturan di pasar modal. Begitu juga untuk laporan eksposur risiko dan permodalan triwulanan. Jika laporan keuangan triwulanannya itu diaudit, maka laporan eksposur risiko dan permodalannya akan mengikuti batas waktu 3 bulan sejak akhir bulan laporan. Jika laporan keuangannya direview atau dilakukan penelaahan terbatas, maka laporan eksposur risikonya diumumkan paling lambat 2 bulan setelah akhir bulan laporan. Jika laporan keuangannya tidak diaudit, maka laporan eksposur risikonya harus disampaikan atau harus diumumkan paling lambat 1 bulan setelah akhir laporan. Nah, untuk laporan publikasi semesteran terkait dengan laporan keuangan tengah tahun ini sesuai dengan ketentuan di pasar modal, tata cara maupun batas waktu pengumumannya. Sementara untuk laporan kelompok usaha itu silakan dipublikasikan tanggal 15 bulan kedua untuk posisi Juni dan akhir bulan Maret untuk posisi Desember. Nah, sementara untuk laporan publikasi tahunan atau untuk annual report itu silakan diumumkan 4 bulan setelah akhir tahun buku atau bulan April. Sementara untuk laporan eksposur risiko periode tahunan wajib dipublikasikan paling lambat akhir bulan Maret. Untuk laporan insidental bagi non-emiten
fakta material disampaikan 2 hari kerja setelah adanya informasi atau fakta material, sementara untuk emiten atau PP sesuai dengan ketentuan di pasar modal. Untuk penyampaian laporan publikasi kepada OJK, ini merujuk ke ketentuan-ketentuan yang lain seperti POJK Apollo dan juga POJK SPE untuk emiten yang menyampaikan annual report, LKTT, dan juga informasi atau fakta material. Dan untuk batas waktu penyampaiannya juga sama Bapak Ibu, jadi untuk batas waktu penyampaian laporan publikasi dapat merujuk ke POJK Apollo ataupun POJK SPE di ketentuan pasar modal. Selanjutnya terkait sanksi administratif. Terdapat 3 besaran sanksi administratif yang diatur di dalam POJK ini. Yang pertama adalah sanksi administratif non-denda. Jadi mayoritas pelanggaran dari POJK ini akan dikenakan sanksi administratif non-denda yang dimulai dari teguran tertulis dan jika bank tetap melanggar atau tetap tidak memenuhi kewajiban di POJK ini meskipun sudah diberikan teguran tertulis, maka bank dapat diberikan sanksi-sanksi lain seperti larangan untuk menerbitkan produk baru, pembukuan kegiatan usaha tertentu, sampai dengan pihak utamanya itu juga dapat diberikan larangan sebagai pihak utama sesuai dengan POJK penilaian kembali pihak utama LJK. Nah, yang kedua ada sanksi denda, tapi sanksi denda ini hanya untuk pelanggaran kewajiban penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Jadi jika terdapat pelanggaran hal tersebut, maka bank akan dikenakan teguran tertulis dan jika masih belum sesuai juga dengan SAK, maka bank dapat dikenakan denda 2 sampai dengan 50 miliar. Tapi bank akan dikecualikan jika bank sudah dikenakan sanksi denda sebagaimana POJK integritas pelaporan keuangan bank, Bapak Ibu. Jadi di sini kami tidak ingin adanya double jeopardy atau double sanksi ya Bapak Ibu. Nah, terakhir karena di POJK transparansi ini banyak merujuk ke kewajiban di ketentuan lain, maka ada juga sanksi-sanksi yang dikenakan sesuai dengan ketentuan lain. Seperti contohnya untuk penyampaian laporan publikasi, maka sanksinya juga merujuk ke POJK Apollo dan juga POJK SPE. Atau misalnya terkait dengan penggunaan akuntan publik yang terdaftar di OJK. Jika melanggar, maka pengenaan sanksinya akan merujuk ke POJK terkait dengan penggunaan APKAP. Nah, di POJK ini juga diatur mengenai pengecualian sanksi jika bank melakukan koreksi laporan publikasi atas hasil dasar audit atau penelaahan secara terbatas atau review oleh akuntan publik, jika bank mengumumkan koreksi laporan publikasi sebelum batas akhir pengumuman, dan atau jika bank mengalami keadaan kahar. Nah, jika bank melakukan 3 hal tersebut, maka bank dapat dikecualikan dari pengenaan sanksi administratif. Selanjutnya terkait dengan ketentuan lain-lain. Jadi POJK ini mulai berlaku 6 bulan sejak diundangkan. Kemungkinan POJK ini akan diundangkan di bulan Agustus ini Bapak Ibu, jadi berlakunya mungkin sekitar di bulan Februari tahun 2026. Dengan berlakunya POJK ini, maka POJK existing atau POJK 37 tahun 2019 tentang transparansi dan publikasi laporan bank dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Untuk pemenuhan kompetensi lulus ujian sertifikasi CA tadi, juga sudah kami sampaikan bahwa paling lambat dipenuhi itu 2 tahun setelah POJK berlaku. Jadi Bapak Ibu masih punya waktu sekitar 30 bulan sejak bulan Agustus ini untuk memenuhi kompetensi lulus ujian CA. Dan juga bank dapat meminta penundaan batas waktu jika bank mengalami keadaan kahar sehingga bank tidak dapat mengumumkan laporan publikasi sesuai dengan batas waktu yang diatur di POJK. Nah, OJK juga dapat menyesuaikan ketentuan berdasarkan pertimbangan tertentu, antara lain terkait batas waktu, periode, ruang lingkup, dan juga cakupan konsolidasi. Nah, untuk cakupan pengumuman annual report, untuk tahun buku 2025, ini juga masih sesuai dengan POJK existing atau POJK 37 tahun 2019. Tapi dengan penambahan laporan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan sebagaimana diatur di POJK 15 tahun 2024 tentang integritas pelaporan keuangan bank. Ya, demikian pokok-pokok pengaturan yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan kepada Pak Riki. Baik.